Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Maulia Reza Suwandi Ismadi. Nama saya Dewi Sofia Hafsoh. Nama saya Nilo Sanita Febrianti. Saya Safana Fadila. Saya Fadli Taufian Ainuraka. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tahap kedua dari design thinking, yaitu tahap define. Transisi dari tahap empati ke tahap define, yaitu kita perlu memproses semua hal yang didengar dan dilihat untuk memahami gambaran besarnya, lalu membagikan apa yang telah kita dapat dengan sesama desainer untuk menangkap bagian pentingnya. Kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan semua informasi dan menghubungkan mulai dari perjalanan atau pengalaman apapun yang ditangkap dari pengguna. Ini adalah awal dari proses sintesis yang mengarah ke mode define. Membingkai masalah yang tepat adalah satu-satunya cara membuat solusi yang tepat. Tahap define adalah proses design thinking tentang menentukan kejelasan. Ini adalah kesempatan untuk mendefinisikan tantangan yang diambil berdasarkan apa yang telah dipelajari, yaitu pengguna dan konteksnya. Selanjutnya, tujuan dari tahap define yaitu membuat pernyataan masalah yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Yang kedua, wawasan muncul dari proses mensintesis informasi untuk menemukan koneksi dan pola. Yang ketiga, dapat menghasilkan sudut pandang. Yang keempat, point of view mendefinisikan tantangan yang ditangani berdasar pada pemahaman baru tentang orang dan ruang dari masalah yang ada. Yang kelima, upaya untuk mensintesis temuan tersebar akan menjadi wawasan yang kuat. Dan yang terakhir, memberi keuntungan bagi desainer tidak memiliki orang lain. Ketika bertanya mengapa seseorang memiliki perilaku atau perasaan tertentu, maka akan lahir rancangan yang dipilih berdasarkan kebutuhan yang paling penting. Tahap ini mengekspresikan wawasan yang dikembangkan melalui sintesis informasi yang telah dikumpulkan melalui empati dan penelitian. Kemudian menggabungkan ketiga elemen, yaitu pengguna, kebutuhan, dan wawasan sebagai pernyataan masalah yang dapat ditindaklanjuti. Sudut pandang yang baik yaitu memberikan fokus besar dan membingkai masalah yang ditemukan, menginspirasi tim desainer, menginformasikan kriteria untuk mengevaluasi ide yang setara, memberdayakan tim untuk membuat keputusan secara mandiri dan paralel, menangkap hati dan pikiran orang yang kita temui, dan menghemat tenaga dari tugas mengembangkan konsep untuk semua orang yang dimana itu mustahil. Dalam mode define, menentukan tantangan yang harus diambil. Sudut pandang yang tertutup dan terartikulasi akan membawa ke ideasi dengan cara yang sangat alami. Yang diteliti dalam tahap ini adalah user atau pengguna, need yang membutuhkan sesuatu, dan nantinya akan menghasilkan insight. Kelompok kami mengambil masalah kelangkaan sumber bahan makanan sehat. Fenomena tersebut dapat terjadi karena dampak dari COVID-19 di mana masyarakat disarankan untuk di rumah saja. Ini mengakibatkan proses jual beli pun terhambat, sehingga masyarakat yang tidak dapat terlalu sering berpergian akan menyediakan stok makanan yang tahan lama dan mengandung bahan pengawet. Salah satu contohnya adalah mie instan. Para pedagang di Pasar Terong mulai resah lantaran para pelanggan mereka mulai takut untuk keluar rumah. Terlihat pasar ini hanya dipadati oleh para pedagang. Hanya ada beberapa pembeli saja berani untuk keluar rumah dan berbelanja di pasar. Ya, agak berkurang ini semenjak ada corona. Biasanya penghasilan kita dapat 500.000, biasa sekarang 300.000. Meski harga sejumlah bahan pokok seperti cabai, sayur, tomat, bawang merah, dan bawang putih relatif stabil, namun berbanding terbalik dengan harga lengkuas, jahe, dan kunyit yang harganya masih mahal. Dari Tuban, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.
Para penjual makanan sehat seperti sayur dan buah pun tidak berani mengambil resiko untuk menyediakan produk dalam jumlah banyak, mengetahui bahwa telah terjadi penurunan minat masyarakat, sehingga akan lebih banyak buah dan sayur yang busuk daripada terjual. Kekurangan makanan yang bergizi membuat masyarakat rentan terhadap penyakit dan mudah tertular wabah. Fenomena seperti itu beserta dampaknya membuat kami berpikir bahwa tidak hanya wabah yang menyebabkan masyarakat tidak terpenuhi gizinya, namun pola hidup dari individu juga dapat mengakibatkan hal tersebut. Sebelum wabah COVID-19, banyak masyarakat sering melewatkan waktu sarapan, di mana dalam dunia kesehatan sarapan merupakan bagian penting dalam menjaga daya tubuh seseorang. Namun sayangnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Alasan yang dijadikan penghambat beraneka ragam, mulai dari tidak ada waktu, tidak ada yang menyiapkan, hingga tidak dapat makan berat ketika pagi. Semua alasan tersebut terjadi didasari karena sarapan tidak dijadikan kebiasaan. Dan mungkin hal tersebut akan terus terjadi hingga wabah COVID-19 hilang dari muka bumi. Fokus konsumen yang diteliti dalam masalah ini adalah mereka yang memiliki kesibukan cukup tinggi dan tidak terbiasa makan tepat waktu, terutama sarapan. Mereka membutuhkan pemenuhan gizi yang instan dan tidak berat untuk dikonsumsi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, pengguna atau konsumen juga membutuhkan produk yang tahan lama namun tanpa pengawet, sehingga tetap menjaga imun mereka dengan baik. Semua itu diperlukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi pengguna. Produk yang tepat perlu diciptakan untuk mengatasi masalah ini. Sekian itu dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.